Hai semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mario Robertus. Saya sebagai local guide yang bertugaskan untuk menjelaskan kepada pengunjung tentang suku Dayak. Baik, saya akan langsung mulai. Jadi, suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang berdiam pendalaman Pulau Kalimantan. Dilansir dari laman Kemendikbud Documents tahun 1987, mengungkap teori yang didukung oleh NW tahun 1999 bahwa suku Dayak adalah keturunan imigran dari provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di sungai yang Sekiang, Sungai Mekong, dan Sungai Medan. Secara umum, sifat dan suku Dayak terhadap alam adalah bersahabat, dan dari tempaan alam yang sulit diduga, membentuk sebuah karakter waspada, tidak mampu berpura-pura, dan apa adanya. Terhadap orang asing, orang Dayak tidak begitu saja percaya. Orang Dayak juga sangat menghargai harmoni dengan alam, sehingga mereka sangat menjaga keasrian lingkungan. Bahkan, mereka juga punya cita rasa tersendiri dalam berseni, hingga selaras dengan lingkungan sekitarnya. Suku Dayak juga tidak suka kekerasan. Baik, selanjutnya ciri fisik suku Dayak. Salah satu ciri yang tampak pada orang adalah ciri fisik yang mongoloid, wajah bulat, kulit putih atau kuning langsat, mata agak sipit, rambut lurus, ada juga yang ikal, serta relatif tidak tinggi, dan juga dikenal dengan keramah tamahannya. Orang Dayak sangat mudah membaur dengan suku lain. Selanjutnya, ada tradisi suku Dayak. Tradisi suku Dayak di Kalimantan Barat yaitu naik dango atau gawai Dayak merupakan upacara adat masyarakat Kalimantan Barat atau Dayak Kadayat yang dilakukan dari daerah Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, hingga Kabupaten Sanggau. Gawai Dayak bukanlah peristiwa budaya yang murni tradisional, baik dilihat dari pelaksanaan maupun isinya. Gawai Dayak merupakan perkembangan lebih lanjut dari acara pergelaran kesenian Dayak. Upacara adat naik dango yang merupakan sebuah upacara untuk menghaturkan rasa syukur terhadap Nek Jubata atau Sang Pencipta atas berkah yang diberikannya berupa hasil panen padi yang berlimpah. Upacara ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya setelah masa panen. Upacara adat naik dango ditandai dengan menyimpan seikat padi yang baru selesai dipanen di dalam dango atau lumbung padi oleh setiap kepala keluarga masyarakat Dayak yang bertani atau berladang. Padi yang disimpan di dalam dango nantinya akan dijadikan bibit padi untuk ditanam bersama-sama, dan sisanya menjadi cadangan pangan untuk masa-masa paceklik. Selanjutnya, ada menimam padi dan diikuti dengan pemberkatan padi oleh ketua adat. Upacara naik dango merupakan acara yang memiliki 3 aspek pokok, yaitu aspek kehidupan agraris, aspek religius, dan aspek kehidupan kekeluargaan, solidaritas, serta persatuan. Aspek kehidupan agraris yaitu kehidupan masyarakat yang bertradisi bercocok tanam. Kemudian, aspek religius merupakan aspek untuk berterima kasih kepada Tuhan atas hasil panen yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah aspek kehidupan kekeluargaan, solidaritas, dan persatuan yang merupakan aspek menjunjung tinggi kekeluargaan antar keluarga terdekat dalam rumah masing-masing tiap tahunnya. Selanjutnya ada senjata tradisional suku Dayak. Suku ini memiliki senjata tradisional yaitu mandau. Senjata tradisional Dayak adalah mandau. Mandau merupakan salah satu senjata tradisional suku Dayak yang cukup terkenal. Selain digunakan untuk berperang dan mempertahankan diri dari serangan lawan, mandau ini juga digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti berburu atau berladang. Mandau sendiri
merupakan salah satu senjata tradisional yang umumnya digunakan oleh para raja ataupun kepala suku yang berasal dari masyarakat Dayak. Hal itu dikarenakan menurut kepercayaan dari masyarakat setempat, senjata yang satu ini adalah senjata yang cukup sakral. Senjata mandau memiliki bentuk yang menyerupai parang dengan panjang sekitar 50 cm. Pada dasarnya, senjata mandau ini terdiri atas banyak jenis, namun bila dilihat dari kelengkungan bilahnya, maka ada dua jenis senjata mandau. Pertama adalah yang memiliki bilah lurus, yang kedua yang memiliki bilah condong ke belakang. Untuk jenis yang pertama adalah mandau ilah. Mandau yang satu ini memiliki bentuk bilah cenderung lurus. Sementara untuk jenis yang kedua yaitu mandau langgi tinggal, yaitu mandau yang memiliki bentuk bilah yang lebih condong ke belakang. Lalu ada juga mandau naibur, yaitu mandau yang memiliki pengait, dan juga ada mandau pakaga dan bayau yang memiliki variasi sendiri. Berdasarkan bentuk hiasan yang ada di senjata mandau ini, maka bisa juga diketahui ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri. Hal itu dikarenakan ada berbagai macam suku Dayak, yaitu Dayak Balan, Dayak Ngaju, Dayak Banyan, Dayak Bahau, dan sub lainnya dari suku Dayak. Ciri khas dari senjata mandau ini adalah adanya ukiran yang ada pada nikahnya yang tidak terlalu menonjol, namun memiliki khas sendiri dari miliki suku Dayak. Tak hanya ukuran saja, mandau juga diberi tambahan lubang pada bilahnya dan kemudian akan ditutup menggunakan tembaga ataupun emas. Baik, selanjutnya ada rumah adat suku Dayak. Salah satu rumah adat yang berada di Kalimantan Barat adalah rumah adat Betang. Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang menjadi permukiman utama bagi masyarakat suku Dayak. Rumah adat Betang memiliki bentuk seperti rumah panggung dan dibuat secara memanjang. Panjangnya bisa mencapai 30 sampai 150 meter, serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10 sampai 30 meter. Ia memiliki tiang yang tingginya sekitar 3 sampai 5 meter. Di Kalimantan Barat, rumah Betang biasa disebut rumah panjang, rumah radang, atau rumah panjai. Di Kalimantan Tengah, ada yang menyebutnya lewu. Di Kalimantan Timur, ada yang menyebutnya low atau lamin. Di Kalimantan Utara, rumah Betang dikenal dengan lamin atau baloi. Sedangkan di Kalimantan Selatan disebut balai. Betang dapat dikatakan sebagai rumah suku karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin pula oleh seorang pemangkas lewu. Bagian dalam Betang terbagi menjadi beberapa ruangan yang bisa dihuni oleh setiap keluarga pada suku Dayak tertentu. Pembuatan rumah Betang atau rumah panjang haruslah memenuhi beberapa persyaratan berikut. Di antaranya, pada hulunya haruslah searah dengan matahari terbit dan sebelah hilirnya ke arah matahari terbenam. Hal ini dianggap sebagai simbol hasil kerja keras untuk bertahan hidup dari mulai matahari terbit hingga terbenam. Semua suku Dayak, terkecuali suku Dayak Punan yang hidupnya mengembara, pada mulanya berdiam dalam kebersamaan hidup secara komunal di rumah Betang atau rumah panjang, yang lazim disebut Lau, Lamin, Betang, dan Lewu Hante. Betang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan rumah Betang yaitu dari bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga yang pintu masuk ke dalam betang. Tangga sebagai alat penghubung pada betang dinamakan hejot. Betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang meresahkan para penghuni betang, seperti menghindari musuh yang dapat datang tiba-tiba,
binatang buas, ataupun banjir yang terkadang datang melanda. Hampir semua betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan Barat. Bangunan betang biasanya berukuran besar, panjangnya dapat mencapai betang dibangun menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin. Selain memiliki kekuatan yang bisa berdiri sampai dengan ratusan tahun, kayu ini juga anti rayap. Pada halaman depan rumah betang biasanya terdapat balai sebagai tempat menerima tamu maupun tempat pertemuan adat. Pada halaman depan betang selain terdapat balai, juga dapat dijumpai sapundo. Sapundo merupakan sebuah patung atau totem yang pada umumnya berbentuk manusia yang memiliki ukiran yang khas. Sapundo memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengikatkan binatang-binatang yang akan dikorbankan untuk prosesi upacara adat. Terkadang terdapat juga pataho di halaman betang yang berfungsi sebagai rumah pemujaan. Pada bagian belakang dari betang dapat ditemukan sebuah balai yang berukuran kecil yang dinamakan tukau, yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti lisung atau halu. Pada betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Tempat itu biasa disebut bawong. Pada bagian depan atau bagian belakang betang biasanya terdapat pula sanduk. Sanduk adalah sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta telah melewati proses upacara tiwa. Baik, sekian penjelasan saya pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Baik, terima kasih.